وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada pagi subuh ini kita masih diberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di masjid ini memasuki hari yang ke-7 bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah termasuk dari salah satu bulan haji. Bulan haji itu ada 3: bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Besok jemaah haji akan diberangkatkan dari hotel masing-masing menuju Padang Arafah hari Senin. Hari Selasa mereka wukuf, artinya menjalankan rukun haji. Salah satu daripada rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Siapa yang tidak hadir pada hari Selasa di Padang Arafah, maka secara hukum hajinya batal, hajinya tidak sah. Karena di dalam suatu ibadah ada yang disebut namanya rukun. Rukun ini adalah sesuatu yang mesti dikerjakan. Kalau itu tidak dikerjakan, maka ibadah itu hukumnya batal. Contoh lain misalnya kita sholat, kita kan mengenal ada rukun sholat. Siapa yang meninggalkan salah satu rukun sholat itu, maka sholatnya batal, tidak sah. Jadi salah satu diantaranya misalnya tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini kan salah satu rukun. Ada orang sholat sengaja tidak dibaca surah Al-Fatihah, sementara surah Al-Fatihah itu bahagian daripada rukun sholat. Maka jadilah sholatnya itu batal atau tidak sah. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Jadi kuncinya wukuf di Arafah. Jadi bagaimanapun orang sakit, ya, mesti dihadirkan di sini sesuai dengan kondisinya. Ya, kalau masih dia berbaring di rumah sakit, dibawa.
dari rumah sakit. Walaupun dia sesaat harus berada di situ. Habis itu balik lagi ke rumah sakit. Itu tandanya bahwa rukun itu pun tidak boleh diwakilkan. Artinya minta tolong sama kawan. Nah ini, tolong dulu wakilkan saya untuk wukuf di Arafah atau untuk tawaf atau untuk sa'i. Ini nggak bisa. Kalaupun dia tidak bisa berjalan, misalnya tawaf, ya di sorot, diupahkan. Dia apa namanya? Dia mesti hadir di situ. Berbeda dengan wajib haji. Kalau wajib haji itu yang tinggal, hajinya secara hukum sah. Sah hajinya itu. Tapi dibayar dam. Dam itu denda. Kalaupun dia tidak hadir, bisa diwakilkan kepada orang lain. Misalnya melontar jumrah, banyak yang tua-tua itu nggak bisa. Jadi batu yang sudah ada pada dia untuk melontar itu dititipkan sama orang lain. Banyak seperti itu karena dari tempat pelontaran ke Jumarat itu jauh, paling dekat 3 km yang harus berjalan kaki. Nah oleh karena itu seseorang minta tolong dulu lontarkan ya saya. Orang lain menerima, lantas dilontarkannya dengan nama orang yang menitipkan itu tadi. Boleh ya haji ya sempurna dan dia tidak perlu membayar damnya karena dikerjakan oleh orang lain. Itu namanya sebagai wakil. Kalau seperti itu hajinya ya sempurna. Nah ini persoalannya masalah wajib haji. Tentunya wajib haji berbeda dengan rukun haji. Nah, kemudian Allah katakan di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Bulan-bulan haji itu sudah ditentukan. Artinya tidak boleh keluar dari bulan yang sudah ditentukan tadi. Tadi sudah saya katakan bahwa bulan haji itu ada 3. Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Tidak boleh di luar itu. Kalau orang melaksanakan haji di luar bulan ini, maka hajinya tidak sah. Kenapa? Karena waktunya belum pas. Jadi haji ini termasuk namanya ibadah mahdoh yang sudah ditentukan pelaksanaannya dan tidak bisa dirubah atau ditukar pada hari atau bulan-bulan yang lain. Orang wukuf tanggal 9, tanggal 8 nggak boleh, atau tanggal 10 itu juga nggak boleh. Inilah yang sudah ditentukan itu tadi. Berbeda dengan orang mengerjakan umroh. Kalau umroh di luar bulan ini dan di dalam bulan ini boleh dikerjakan. Nah, itu makanya umroh itu kapan saja. Nah, berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji itu.
Kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, faman farada bihinnal hajja, barang siapa kata Allah yang melaksanakan fardu, yakni mengerjakan ibadah haji, fala waqasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Artinya orang yang mengerjakan ibadah haji itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Kalaupun larangan itu terlanggar, tidak membuat orang itu hajinya batal, tapi orang itu dikenakan sanksi. Dikenakan sanksi artinya wajib bayar dam. Ini namanya dam pelanggaran. Makanya ketika melaksanakan ibadah haji itu, jangan lakukan 3 hal ini kata Allah. Pertama, fala rafasa, jangan rompas. Artinya orang yang sedang mengerjakan haji ini jangan mengucapkan kata-kata yang bernilai mengarah kepada seksual. Kata-kata itu jangan diucapkan pada saat dia melaksanakan ibadah haji ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wala fusuqa. Orang itu jangan berlaku fasik, berbuat fasik. Fasik ini kan artinya melanggar aturan-aturan Allah, larangan-larangan Allah. Jangan dilakukan, jangan bermaksiat. Jadi ketika beribadah, jangan hal ini dilakukan. Misalnya, dia prosesi pelaksanaan haji itu kan belum selesai. Menunggu dari satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Misalnya kayak kebiasaan di tanah air, main kartu, main judi deh, taruhan dia di situ. Padahal dia sedang melaksanakan ibadah haji, ini nggak boleh, ini maksiat. Atau berbuat yang lain lah, yang tergolong dalam sebutan maksiat. Nah, ini disebut namanya fasik. Misalnya, fasik ini kalau ada orang Islam. Orang Islam itu kan tahu dia sholat itu kewajiban bagi dirinya. Sholat 5 waktu. Kalau tidak dikerjakannya sholat itu, maka dia sudah disebut sebagai orang fasik. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Islam ini ada disebut orang Islam yang fasik. Artinya Islam dia, tapi masih mau meninggalkan kewajiban atau melanggar peraturan-peraturan Allah. Kalau dulu, saya sekarang nggak tahu. Dulu kan banyak orang yang sholat masih pemain togel, masih banyak. Padahal itu kan larangan. Inilah yang disebut orang Islam yang masih gemar melakukan hal yang terlarang, maka ini disebut namanya orang itu fasik. Sebahagian ulama fikih mengatakan, kalau ada seorang ayah masih fasik dia, masih senang dia melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama ini, ketika ada seorang anaknya wanita yang mau dinikahkan, maka dia tidak boleh menjadi wali daripada anaknya. Itu fasik. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji, tidak boleh melakukan itu. Yang
Ketiga yang tak boleh dilakukan oleh jidal. Ini sering terjadi di jidal. Jidal ini bertengkar. Sama siapa? Misalnya orang Indonesia yang sedang berada di tanah suci saat ini. Bertengkar sama siapa dia? Tidak mesti bertengkar dengan orang Arab. Sementara dia sendiri pun nggak ngerti bahasa Arab. Jadi bertengkar paling tidak dengan temannya. Misalnya teman satu kamar, karena satu kamar itu ada 4 orang. Atau dengan orang lain ketika naik lift. Karena naik lift ini bergantian. Lift itu kalau sudah lebih 10 orang di dalamnya, lift itu nggak mau berjalan. Nah, sementara di dalam lebih 10, satu pun nggak ada yang turun. Bertengkar mereka di dalam itu, sedangkan mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Maka ini juga tidak boleh. Ini yang sering terjadi ya, baik dengan teman sekamar atau dengan orang lain ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi ketiga hal inilah yang harus dihindari bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji agar hajinya menjadi haji yang mabrur. Mabrur itu artinya haji yang baik. Pelaksanaan haji itu dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan pelaksanaan ibadah haji itu, serta menghindari segala larangan-larangan dalam pelaksanaan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khair ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kamu kerjakan, kata Allah, dari kebajikan Allah mengetahuinya. Yang kita lakukan walaupun orang lain tidak melihat, tapi Allah melihat. Dari segala apa yang dibuat manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia yang lain tidak mengetahui apa yang dia lakukan atau dia berbuat. Kemudian Allah tegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bersegeralah kamu melakukan kebaikan itu, karena kebaikan itu adalah menambah ketakwaan. Jadi banyak yang bisa dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Tidak hanya kita diperintahkan mengerjakan yang rukun-rukun saja merupakan satu kewajiban, ya begitu juga dalam hal-hal wajib haji, tetapi yang sunatnya juga bagus dikerjakan. Apa salah satunya? Kalau memungkinkan bagi jemaah haji itu, dia menyium Hajarul Aswad, silakan. Karena mencium Hajarul Aswad itu sunat, ya, sunat haji, bukan rukun haji. Walaupun saat mencium itu sangat berat, ya, karena banyaknya manusia, banyak sekali manusia, tantangannya luar biasa. Tapi ada orang yang berupaya di tengah-tengah kesukaran untuk mencium Hajarul Aswad, dia berusaha. Ini insya Allah kalau dia sabar, walau situasi dalam hal yang berat itu, dia akan bisa. Kalau ini dikerjakan silakan. Kalau tak dikerjakan, ya nggak apa-apa. Karena ini masalah yang sunat. Ibu kalau sholat tidak dikerjakan yang sunat, boleh. Misalnya, ketika kita setelah takbir kita membaca apa? Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asyira, dan seterusnya. Ini kan nggak mesti dibaca. Mau dibaca silakan, nggak dibaca nggak apa-apa.
Kenapa seperti itu? Karena bacaan iftahus shalah ini, pembukaan sholat itu sunnah. Kalau dibaca lebih bagus. Tak dibaca tidak menjadi ibadah itu terganggu atau ibadah itu tidak sah. Contoh lagi apa misalnya ketika ruku kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Enggak dibaca enggak apa-apa. Ya, enggak dibaca. Tapi kalau dibaca bagus. Ketika sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga sunat. Enggak dibaca enggak apa-apa. Ketika kita duduk antara dua sujud, kita baca rabbighfirli warhamni dan seterusnya, itu sunat. Enggak dibaca tidak apa-apa. Nah, dibaca lebih bagus. Nah, jadi ada yang sunat kita lakukan dalam ibadah itu, ada yang wajib. Makanya ketika kita melakukan sesuatu amal ibadah, maka hendaknya dibarengilah dengan ilmu pengetahuan. Haji itu begitu. Orang tidak ada ilmunya mengerjakan haji, dikhawatirkan hajinya itu batal, hajinya itu salah. Nah, itulah makanya dikasih bimbingan bagi jamaah haji. Sebelum menunaikan ibadah haji, dia dianjurkan untuk manasik haji. Itu ilmu. Jadi kalau nggak manasik, dia tidak akan bisa mengerti bagaimana melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW mengatakan, "Khuzu anni manasikakum." Artinya, jadikanlah manasik haji yang aku contohkan. Bagaimana aku melaksanakan ibadah haji itu, begitulah kamu lakukan. Itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaquni, kata Allah, bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab, orang yang mempunyai mata hati, orang yang mempunyai pikiran. Melaksanakan ibadah haji itu adalah perintah Allah. Oleh karena itu lakukanlah dia, kata Allah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan haji itu. Ya, ini disuruh kita merenung. Banyak sebenarnya hikmah yang terkandung bagi kita melaksanakan ibadah haji. Contohnya, tadi saya katakan bahwa wukuf di padang Arafah itu merupakan satu rukun dari rukun-rukunnya haji. Kenapa mesti di padang Arafah wukufnya? Karena pelaksanaan ibadah haji ini juga melihat bagaimana sejarah Rasul-Rasul terdahulu. Arafah itu kan artinya tempat pertemuan, perkenalan, perjumpaan. Itu arti Arafah. Padang Arafah tempat perjumpaan. Siapa yang bertemu di situ? Yang bertemu di situ adalah Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga. Dalam Al-Quran kan dijelaskan Allah, ketika Nabi Adam dan Hawa berada di surga, aturan-aturan diberikan Allah. Salah satu yang tidak boleh dilakukan saat itu adalah memakan buah oliv. Kata Allah, wala taqrabu hazihi syajarah
Adam dan Hawa, jangan kau hampiri, kamu dekati pohon ini. Nah, sejarah di situ ada yang mengatakan itulah dia pohon huri. Nah, ini larangan. Berarti di surga pun ada larangan. Nah, kemudian setan menggelincirkannya. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka setan gelincirkan Adam dan Hawa ini tadi. Akhirnya mereka melanggar aturan yang ada di surga itu. Kemudian mereka diturunkan ke bumi ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka selain setan gelincirkanlah keduanya Adam dan Hawa, maka keduanya dikeluarkanlah dari surga, diturunkan ke bumi ini. Dalam riwayat dikatakan Adam diturunkan di sebuah bukit. Bukit itu bernama Jabal Hindi. Itu berada di Bangladesh, di India. Kemudian Hawa diturunkan di Jeddah, ya di Mekah, tapi di Jeddah. Jeddah ini sebenarnya panggilan daripada Jaddah. Jaddah itu nenek perempuan. Jadi di situ Hawa itu bukan. Tapi dia bilang orang Jeddah. Makanya bagi jemaah haji dan umrah yang datang ke Jeddah bisa melihat kuburan Siti Hawa itu. Di situ tertulis, ini kuburan ibu kita yang bernama Hawa. Lihat panjangnya lebih 27 meter. Ya, karena menurut riwayat pun nenek kita itu tingginya 27 meter. Atuk kita itu Nabi Adam tingginya 30 meter. Jadi bukan tanggung, luar biasa tingginya itu. Mungkin kalau rumah begini tak bisa rendah. Memang tinggi. Nah, jadi setelah diturunkan mereka dari surga, selama 100 tahun mereka tidak ketemu, tidak berjumpa, saling mencari, ya. Ketemunya di satu tempat, itulah di Padang Arafah, di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Ya, disitulah mereka bertemu setelah diturunkan dari surga. Mengingat sejarah itulah, maka wukuf itu berada di Padang Arafah, mengenang sejarah bertemunya kembali atuk dan nenek kita setelah diturunkan dari surga selama 100 tahun. Menurut satu riwayat mereka tidak ketemu. Sekali ketemu, nah bertemulah di Padang Arafah. Mereka berjumpa, menangis, menyesali apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di dalam surga itu. Menyadari kesalahan itu, maka Allah ajarkan kepada mereka berdua. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Allah ajarkanlah kalimat-kalimat bertobat kepada Adam dan Hawa, maka Allah terima tobat mereka. Apa yang Allah ajarkan di sana? Itulah dia doa yang sering kita baca, yang sering kita kenal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat doa yang diajarkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Kemudian mereka bertobat, maka Allah ampunkan dosa-dosa mereka berdua. Makanya doa ini cocok dibaca kalau kita merasa
ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita minta ampunnya? Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sebagai wujud daripada beradanya jemaah haji di padang Arafah, mengingat peristiwa Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga. Jadi ini juga termasuk rangkaian dalam pelaksanaan ibadah haji, bertemu di padang Arafah. Nah, kita lihat umat Islam dari seluruh dunia hadir di sana, dari seluruh bangsa, seluruh suku ada di sana. Dan disitulah kita tahu bahwa umat Islam itu sungguh banyak sedunia, dengan warna kulit yang berbeda, suku bangsa yang tidak sama. Kita lihat begini, berkumpul semuanya di padang Arafah dengan pakaian yang sangat putih. Maka ini dikatakan seni apa? Seni akhirat. Nanti begitulah manusia ini akan dikumpulkan Allah pada padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Bertemu di sana seluruh manusia berkumpul. Ketika kita melihat betapa banyaknya manusia itu berkumpul di padang Arafah, inilah gambaran nanti bertemunya seluruh manusia di padang mahsyar pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam melaksanakan ibadah haji ini ada rukun tadi yang saya sampaikan. Pertama, orang berniat. Di mana mereka berniat? Kalau tanggal 8 mereka diberangkatkan dari hotel menuju padang Arafah. Nah, kemudian di hotel lah mereka berniat. Mereka katakan setidak-tidaknya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma hajj. Setelah mereka itu berangkat, ya, mereka sudah berihram, kemudian mereka wukuf di padang Arafah, kemudian mereka nanti tawaf, kemudian mereka sya'i, kemudian mereka tahallul. Maka inilah rangkaian rukun-rukun haji yang mesti dikerjakan. Sedangkan mabit di Musdalifah, mabit di Mina, kemudian melontar jumrah, kemudian tawaf wada, ini merupakan wajib haji. Ini juga dikerjakan. Mencium Hajarul Aswad itu adalah sunatnya haji. Inilah rangkaian yang dikerjakan oleh jamaah haji yang saat ini mereka sedang berada di tanah suci. Saya kira ini saja barangkali penjelasannya. Mungkin kalau masih ada waktu kita yang bisa kita manfaatkan untuk ditanyakan, silakan. Bapak-bapak yang bertanya, waktu dipersilakan dengan saudara. Ada Bapak Ibu? Ada Pak. Oh. Enggak ada yang tanya, timbang jam-jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Pak simpel aja tapi yang tersinggung Ustaz. Oh iya silakan. Yang apanya sebetulnya yang sujud terakhir itu kan doa kita kan paling bagus itu kan. Iya. Enggak apa sih? Enggak cepat kadang-kadang kalau doa subuh kan. Agak lama dia sih doanya. Yang mana yang bagus sebetulnya?
yang mana yang bagus doa. Yang bagus itu yang diajarkan. Sujud apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Kan itu sujud. Itu dikatakan bagus karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kalau mau ditambah ya dengan doa-doa yang lain silakan, tidak masalah. Misalnya habis dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, tambahnya dengan doa lama supaya lama. Itu terserah ya. Kalau kita sholat munfarid, sholat sendiri, ya bagus kita lama-lama sujud gitu. Cuma kalau berjamaah harus pikirkan juga orang lain. Dan pula 15 menit awak sujud imamnya. Sementara kondisi orang kita nggak tahu. Kalau imamnya mungkin tahan, makmumnya belum tentu paham. Akhirnya dia lama, siap selesai sholat, ya dicatat lah orang. Kali sujud tak apa yang dibaca nggak tahu. Nah, jadi itu kita kalau jadi imam ya memang kita pikirkanlah makmum kita itu kondisinya bagaimana. Tapi kalau mau sholat sendiri atau munfarid, ya silakan setahan kita nggak apa-apa. Ya namanya kita sendiri. Apa yang kita minta silakan, itu lebih bagus. Walaupun permintaan kita itu tidak termasuk bagian daripada rukun sholat. Jadi Pak Jenal dibaca itu bagus, tidak dibaca nggak apa-apa. Ya. Jadi pada doa sujud itu tidak semua orang sama model doanya, ya. Karena itu tidak mungkin begini, tidak. Tapi yang banyak dibaca orang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dia. Nah, saya kira itu aja Pak Janan. Kalau memang itu aja pertanyaan, ada lagi yang kurang jelasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya tentang perkataan taubat nasuha. Apakah di dalam riwayat dulunya ada riwayat besar kejadian seseorang itu berbuat kesalahan sehingga dia bertobat? Apakah ada peristiwa itu? Masalah taubatan nasuha. Kalimat taubatan nasuha itu disebut Allah dalam Al-Quran. Bahkan Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya taubat yang betul-betul, yang sungguh-sungguh. Ini taubat yang baik. Karena taubat itu kan kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Berarti orang itu dulu pernah baik, kemudian berbuat tidak baik, dan kembali untuk baik. Pintu bertobat terbuka. Nabi Muhammad di dalam satu riwayat yang dia sendiri tidak ada dosa, diampunkan dosanya, dihapuskan dosanya. Begitupun beliau 1 hari 1 malam bertobat 70 kali. Yang gak ada dosanya dia bertobat 70 kali. Itu artinya apa? Mengajarkan bertobat itu penting.
Barangkali kita yang banyak dosanya mungkin tak pernah 70 kali bertobat setiap hari. Itu dicontohkan oleh Rasulullah bahwa bertobat itu penting. Jadi bertobat itu kembali kepada jalan yang benar. Sebesar apapun salah orang, tidak ada di dalam agama kita ini dosa yang tidak diampunkan. Kan pernah diriwayatkan ada seorang yang membunuh manusia sampai 99 orang dibunuhnya. Tapi dia bertobat, menyesal atas perbuatannya itu, Allah ampunkan dosanya. Kita tahu misalnya syirik, itu dosa yang paling besar. Tapi dosa yang paling besar itu diampunkan oleh Allah manakala sebelum mati orang itu sudah bertobat. Kira-kira mungkin kita nggak ada salah sama Allah. Cuman apa? Mungkin ada ya? Ada. Minta ampun kita kepada Allah. Makanya perintahnya tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertobat. Oleh karena itu ada perjanjian seseorang kalau sudah bertobat kepada Allah, dia berjanji dirinya kepada Allah tidak akan mengulangi dosa-dosa itu lagi sampai akhir hayatnya. Itu perjanjiannya. Tapi kalau bertobat dia besok dibuat lagi, itu bukan taubatan nasuha namanya. Itu namanya tomat. Habis tobat kumat. Jadi betul-betul dia ungkapkan perjanjian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah, arti hijrah itu tukar pergaulannya. Kalau dulu dia berteman dengan orang-orang yang kurang baik, jangan lagi kawan sama itu. Nanti bisa kambuh balik. Kalau seorang maling tobat, maka jangan lagi berteman dengan maling-maling. Karena dikhawatirkan kalau berteman lagi kambuh balik. Jadi harus hijrah dia, pindah. Berteman kepada orang yang baik dari berteman orang yang tidak baik. Jadi perjanjiannya kepada Allah, dia tidak akan mengulangi. Yang berikutnya ada nadam. Nadam itu ada rasa penyesalan. Seperti Nabi Adam bertobat kan ada penyesalannya. Kenapa mereka melanggar aturan? Kalau nggak dilanggar aturan di surga kan nggak diturunkan ke dunia. Itu namanya nadam, penyesalan. Orang yang bertobat juga harus mengingat, menyesali. Untuk apa? Untuk memantapkan taubatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruang bertobat tidak tertutup. Ajaran Islam mengajarkan kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau betul-betul kita berjanji tidak mengulanginya lagi, maka Allah ampunkan. Sampai kapan tidak ulanginya? Ketika dia bertobat sampai akhir hayatnya, sampai dia meninggal dunia tidak melakukan hal-hal itu kembali. Saya kira itu Pak. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini menanyakan atas mewakili dari ibu-ibu Ustaz. Iya. Yang saya tanyakan yaitu hari tarbiyah atau hari tarbiyah. Iya. Ada yang mengatakan hari tarbiyah dan ada juga yang mengatakan hari tarbiyah. Oh. Dan selanjutnya hari Arafah. Dan di situ kita disunatkan untuk berpuasa. Jadi tolong penjelasannya untuk kami semua disebutkan. Atas jawabannya saya ucapkan semuanya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, yang benar itu tarbiyah, bukan tarbiyah. Apa bedanya tarbiyah sama tarbiyah? Kalau tarbiyah itu pendidikan, tarbiyah itu mimpi. Jadi disebut hari tarbiyah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Tarbiyah ya. Kemudian hari tarbiyah itu tanggal 8. Besok hari tarbiyah, hari Senin. Hari Selasa hari Arafah. Jadi kedua hari ini disunatkan berpuasa sekurang-kurangnya ya. Yang terbaik sebenarnya puasanya dari tanggal 1 Dzulhijjah. Saya hari ini 7 hari saya puasa. Ya. Besok tarbiyahnya hari ke-8. Selasa Arafahnya hari berkumpulnya orang. Jadi kita yang tidak menunaikan ibadah haji disunatkan berpuasa. Tapi bagi mereka yang berada di tanah suci, mereka nggak disunatkan puasa. Yang disunatkan puasa itu bagi yang tinggal di tanah air. Ya. Jadi Bu, sebenarnya tarbiyah, ya. Bukan tarbiyah ya. Kalau tarbiyah sekolah itu pendidikan. Jelas Bu ya? Ya oke. Ya, ada lagi? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, mana lebih mulia secara penilaian atau derajat, bukan sebagai kewajiban, ibadah haji dengan menyantuni anak yatim? Kemudian yang kedua Ustaz, masalah sunnah tadi ya. Sunnah tadi kan Ustaz bilang tidak dikerjakan tidak apa-apa. Di mana letak kemudian sunnah itu? Ataukah tidak patut dikerjakan perintah Nabi? Sementara apa gunanya Nabi diutus sebagai Rasulullah? Sehingga orang banyak mengabaikan sunnah, karena kalau tidak dikerjakan tak apa-apa. Jadi mohon penjelasan di mana letak kedudukan sunnah ini. Apakah tidak rugi kita atau tidak apa-apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana lebih mulia ibadah haji dengan menyantuni anak yatim? Baik. Pertama pertanyaannya, mana lebih mulia ibadah haji daripada menyantuni anak yatim? Ibadah yang mulia itu sesungguhnya adalah ibadah yang wajib. Ya. Yang paling mulia itu ibadah wajib. Setinggi-tinggi nilai ibadah sunat tidak bisa mengimbangi tingginya ibadah wajib. Ya, itu dia. Kemudian mana yang lebih mulia ya? Haji atau menyantuni anak yatim? Nah, kalau kita lihat secara perintah, ibadah haji ini kan wajib. Ibadah haji itu wajib. Walaupun wajibnya itu bersyarat. Bersyaratnya bagi orang yang punya kemampuan. Berarti kalau orang tidak punya kemampuan, maka perintah itu gugur. Nah, itulah yang wajib. Sementara menyantuni anak yatim itu kan sunnah. Ya, sunnah. Jadi
kalau ditanya mana mulia, tentunya mulia lah ibadah haji daripada menyantuni anak yatim. Mulia. Tidak kita bilang ini tidak penting misalnya menyantuni anak yatim. Yang penting itu pergi haji. Ya, pertanyaannya jangan begitu misalnya. Sama-sama penting. Menyantuni anak yatim juga penting. Tapi ada kepentingan yang sifatnya wajib, ada kepentingan yang sifatnya sunnah. Nah, dalam menyikapi sesuatu itu, kalau ditanya mana yang lebih dahulu, ya yang lebih dahulu kerjakanlah kewajiban, karena yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua Tentang sunnah. Tentang sunnah. ini tentang sunnah. Sunnah ini kan ada dua pengertiannya, ya. Kalau sunnah menurut hukum dikerjakan berpahala, ya. Ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah berdasarkan ketentuan hukum. Kalau sunnah makna umum, sunnah itu kan artinya aturan, ya, ajaran, nah itu. Jadi berbeda pengertian sunnah berdasarkan hukum dengan yang lainnya. Misalnya haji itu sunnah Rasul, ajaran Rasul. Bukan berarti di situ dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, bukan begitu pengertiannya. Nah, jadi harus dibatasi dulu kemana pengertian sunnah itu. Jadi secara umum sunnah itu artinya aturan. Misalnya dalam Quran disebutkan sunnatullah. Sunnatullah itu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Aturan Allah, tidak ada yang bisa merubah aturan Allah itu kecuali Allah. Misalnya matahari terbit dari timur terbenam ke barat. Ini sunnatullah, hanya Allah yang bisa mengatur ini, manusia tak bisa. Jadi tak ada yang bisa merubah sunnah Allah ini. Manusia tidak bisa merubah besok matahari terbit dari barat, terbenam ke timur. Tapi dengan tiap harinya terbit dari timur, terbenam ke barat, besok terbit lagi dari timur, terbenam ke barat, itu namanya sunnatullah. Aturan hukum yang tidak bisa dirubah. Jadi berbeda dengan pengertian sunnah berdasarkan ilmu hukum agama Islam. Ya. Jadi tentang sunnah, tentang bacaan surat tadi lupa tadi teruskan. Tentang yang bacaan surat. Oh, sunnah tadi yang dimaksud tentang bacaan sholat ya? Bukan, sunnah ini kan perilaku atau perintah Nabi. Iya. Itu Rasul. Jadi apakah tidak ada akibatnya tidak ditinggalkan, sehingga orang banyak tinggal melalaikan sunnah, malas sholat sunnah, malas puasa sunnah, malas yang sunnah gitu, sehingga orang sudah meninggalkan sunnah gitu. Sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi itu pun ajaran-ajaran Nabi. Itu artinya ajaran Nabi itu ada yang bersifat mesti, ada yang bersifat tidak mesti. Kalau sunnah Rasul yang bersifat mesti, itulah namanya wajib. Ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Tapi yang satu lagi dia dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah sekarang yang kita maksudnya, kalau sunnah Allah itu adalah yang wajib, itu kalau ditinggalkan dia berdosa. Banyak ditinggalkan aturan-aturan yang wajib dia berdosa. Nah itu pada sunnahnya. Jadi kita bedakan ya. Bedakan di mana posisi kata sunnah itu dipergunakan. Kalau dia kata sunnah itu dipergunakan dari pasal aspek hukum, itulah dia. Nah, kalau kita katakan ini aturan yang sifatnya mesti, nah
itu nggak boleh ditawar-tawar. Ya. Contohnya apa yang banyak sunnah yang ditinggalkan orang sekarang? Contohnya apa? Sudah banyak orang tak sholat sekarang. Kalau sudah banyak orang tak sholat, orang yang meninggalkan itu sunnah yang wajib. Kenapa tidak dikerjakannya? Berarti dia tidak patuh kepada perintah. Banyak orang itu. Ya. Bagaimana supaya dia tidak meninggalkan sunnatullah? Disinilah gunanya mengaji itu tadi, belajar kita supaya kita tahu yang sebenarnya. Tapi macam mana sudah banyak orang tidak mengerjakan sunnatullah? Sekarang pertanyaannya, mana orang yang lebih banyak yang belajar dengan tidak belajar? Kan lebih banyak yang tak belajar kan? Nah itu. Jadi pengertiannya itu ada dari aspek hukum, ada dari segi peraturan apa yang dilakukan oleh Allah dalam bumi ini, seperti yang saya katakan tadi, yang mengatur matahari terbit dari timur terbenam ke barat itu Allah. Tidak ada manusia yang bisa ngatur itu. Itu maka dibilang aturan Allah, sunnatullah gitu ya. Nah, saya kira itu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pengajian kita ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa 'amalan shalihan wa rizqan wasi'an wa danan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan kepada Ustaz dan Ustaz Firdaudi yang telah memberikan usia mendapatkan ini untuk wajah yang mulia dapat. Semoga dapat didapatkan kehidupan kita sehari. Mungkin hanya ini kajian pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan sedikit, insyaallah Idul Adha di Silayan Hati Ustaz Muhammad Al-Sari Jalan. Bila Bapak sadar kita mulai pada 7.30. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allah